konsulen tentunya, apalagi di warung konsulen nggak jual apa-apa kan Pak. Jadi ya apalah, ngapain gitu loh diberikan. Tapi nggak apa-apa, kayak kita adakan lagi seperti ini. Dan kami masih akan adakan lagi nanti di Virginia dan sekali lagi nanti di Maryland. Dan itu juga kami sangat bersyukur kepada IMSA karena IMSA justru berinisiatif untuk menawarkan diri, Pak, bagaimana kalau acara ini juga kami siarkan di radio kami. Wah, saya begitu mendengar itu, saya langsung bilang, oke, tunggu saya 1 jam, karena saya akan lapor dulu kepada pimpinan. Lalu saya langsung pergi ke pimpinan, dan pimpinan waktu katakan, go ahead, itu bagus banget. Saya langsung telepon, lewat email, saya langsung bilang, oke Pak, kami sangat menyambut baik tawaran Bapak, dan karena memang kami tahu kesibukan kita, saya tahu banget bahwa banyak sekali WNI kita yang bekerja jam segini, jadi kita nggak bisa salahkan juga mereka, dan luar biasa bagaimana mereka harus membanting tulang, memeras keringat untuk bisa hidup di kota yang berat ini. Dan ya saya tidak kecewa kalau hanya segini yang hadir, karena saya tahu mereka punya alasan-alasan yang sangat sah. Tapi ya tentunya seperti tadi saya katakan, kita harus seimbang. Ada bagian tanggung jawab yang kami akan selalu adakan, tapi juga kami mohon ada bagian tanggung jawab yang juga bapak-bapak dan ibu-ibu warga negara Indonesia yang harus juga kalian kerjakan. Ya, silakan. Saya Emir. Ya. Saya Emir, untuk anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 tapi sudah memiliki paspor Indonesia yang diisu tahun 2007, jadi sudah undang-undangnya keluar, apakah harus mendaftarkan diri juga? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, deadline untuk memasukkan aplikasinya, atau deadline kita harus dapat hasilnya di Indonesia yang 31 Juli ya. Itu deadline untuk kita submit application-nya ke sini, atau kita harus sudah menerima hasilnya sampai tanggal segitu. Terus yang terakhir, berapa lama kira-kira prosesnya Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi prosesnya 3 bulan. Kalau di undang-undang sih dikatakan batas akhir pendaftaran. Jadi masih bisa. Tapi saya berharap mindset kita nggak di last minute gitu ya. Kenapa kalau bisa hari Senin besok, kenapa harus tunggu hari Senin bulan Agustus gitu. Jadi langsung aja. Jadi begitu Bapak punya waktu luang atau bisa ambil cuti setengah hari aja. Yang penting sudah download semua di website. Di situ sudah lengkap semua syaratnya apa saja. Formulirnya juga sudah langsung download. Jadi malam-malam sudah bisa isi sendiri dengan istri berdua. Tinggal drop di sini. Saya kira lebih lama di metronya daripada di sininya. Jadi jangan khawatir, kami cepat menanganinya. Dan kami jamin 2-3 hari kemudian paling lama sudah kami kirim ke Jakarta. Itu pasti kami jamin itu. Lalu apa lagi tadi? Yang pertama lahir sebelum 2000. Oh ya, nah mengenai paspor itu, ya itu tadi saya katakan bahwa kan 2007 diisu, katakanlah begitu. Kemudian nanti kan masa berlaku paspor itu 5 tahun. 5 tahun. Jadi waktu 2012 Bapak mau isu baru, nanti akan menjadi sulit karena akan ditanya yang mana SK keluarga negara ganda terbatasnya. Nah ini, daripada tadi saya katakan kan mendingan. Jadi udahlah, sudah ada di paspor di tangan, udah aman, tapi daftarkan juga, jadi sangat aman. Terus Pak, yang tadi kalau kita udah download formulirnya, fotonya itu harus 4x6. Kayaknya agak susah di sini cetak foto 4x6. Boleh 2x2 apa Pak ya? 2x2 ini sih. Boleh ya 2x2 ya. Jadi kan harus 4x6 ya. Formulirnya kan udah 4x6. Iya. 2x2. Oh iya nanti. Iya. Masuk aja.
Ya memang ukuran Indonesia ini Pak. Kami sekali lagi kami kan kantor pos Pak. Jadi kami hanya menaruh apa yang memang ditentukan oleh pusat. Kami nggak berani berandai-andai, tapi sudah bisa 2 kali 2 inch. Ya. Bahwa nanti mungkin di sana lebih sedikit, dan itu urusan sana. Tapi yang pasti sudah bisa. Ada lagi yang saya ketinggalan Pak? Kalau yang tanya sebenarnya. Saya mau tanya Pak, untuk pendaftaran ini persyaratannya ada di website semua? Ada Pak. Ya, dan bagaimana kalau istrinya orang asing, sementara istrinya nggak mau memberikan paspor untuk membuat paspor anak, itu bisa nggak diajukan oleh suaminya sendiri? Saya Pak, gimana sekali lagi Pak? Kalau istrinya orang asing Pak, Iya. terus istrinya tidak mau, kan di persyaratan kan harus ada paspor istri juga kan? Ya, nah istrinya tidak mau memberikan paspor itu, paspor istrinya. Jadi hanya suaminya saja yang memberikan paspor. Suami sementara orang Indonesia itu bisa. Jadi istrinya itu tidak mau anaknya jadi warga negara Indonesia. Oh, ya. Sementara suaminya mau membuat warga negara Indonesia. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Masalahnya gini, memang pemerintah kita juga tidak mau memberikan sesuatu yang nantinya menimbulkan masalah hukum, Pak. Jadi memang idealnya, dan itu yang diamanatkan oleh undang-undang, memang harus paspor kedua orang tuanya, ibu dan bapak. Jadi ya saya bisa memahami kesulitan ini, tetapi bunyinya begitu Pak. Jadi ya entah gimana lah caranya bapak, entah ya pintar-pintarnya bapak lah memperoleh istri yang mengilik-ilik hati istri begitu Pak, supaya saat itu dia bisa kasih. Nah, Pak Reza mungkin akan memberikan jawaban yang lebih jelas. Terima kasih Pak. Pertanyaannya tadi, ada yang bisa mengakomodir masalah hampir seperti ini bagi suami istri yang sudah berpisah, istrinya atau suaminya sudah nggak mau mengetahui pasangannya membawa seorang anak. Dimungkinkan dalam ketentuan terakhir lengkap dari Permenkumham bulan Maret kalau nggak salah ingat, bahwa untuk mengakomodir hal-hal yang seperti itu dapat diterima pendaftaran yang hanya melampirkan salah satu kopi paspor dari orang tuanya, tetapi tetap harus melampirkan surat pernyataan dari kedua orang tua bahwa anak ini disetujui oleh orang tuanya untuk mendapatkan warga negara lain, yaitu warga negara Indonesia. Itu bisa, Pak. Jadi kalau ibunya tanda tangan tertulis, tanda tangan ada surat pernyataan tertulis melampirkan untuk memperkuat bahwa pada dasarnya untuk tidak mencegah timbulnya konflik hukum di yang masa akan datang, bagi yang bersangkutan itu kita require adanya suatu pernyataan tertulis dari yang bersangkutan sendiri. Bagaimana kalau ibunya tidak mau tetapi bapaknya bersikeras, sementara di undang-undang anak ini tersebut adalah mempunyai hak sendiri untuk mendapatkan warga negaranya, ya tentunya suami istri ini harus berkonsolidasi internal dulu untuk ketentuan atau untuk nasib dari anak ini ya selanjutnya. Jadi orang tua yang harus secara sadar memikirkan bahwa anak itu punya hak, bukan anak itu tergantung haknya pada orang tuanya. Itu poinnya Pak. Jadi bukan kemauan orang tua yang menentukan anak itu mendapatkan kewarganegaraan, tetapi orang tua harus memikirkan bahwa anak ini nantinya akan menentukan destininya sendiri dan menentukan kewarganegaraannya pada saat 18 tahun kemudian. Itu. Jadi saya kira bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Terus mengenai saya bisa tambah Pak, mengenai diseminasi informasi yang dari ibu itu bahwa bagaimana nantinya ini orang yang tidak mengetahui ya, informasi mengenai kewarganegaraan ini. Tahun 2007 Januari Februari itu berita di Indonesia sangat gencar tentang pemberlakuan Permenkumham ini. Dapat dilihat di semua media, dan saya yakin dengan secara logika bagi orang-orang yang mungkin tidak
mau mengetahui Indonesia di luar ini, dari Amerika mau mengetahui Indonesia pada saat itu, saya kira